Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini nih, gue balik lagi dengan konten yang harusnya ada di anime Kumodesuga Nanika. Kalau kemarin volume 1 diadaptasi menjadi 4 episode, sekarang volume 2 diadaptasi menjadi 5 episode, yaitu dari episode 5 hingga 9. Tapi, adaptasi untuk volume 2 mengalami banyak sekali penyesuaian karena perspektif Shun dari episode 1 sebenarnya adalah cerita yang ada di volume 2. Sehingga ada banyak alur yang diubah urutannya, jadi gue bakal pakai urutan alur dari novel agar lebih mudah untuk dijelaskan. Sebelum gue mulai, perlu dijelasin kalau ini bukan konten spoiler. Melihat kolom komentar di konten sebelumnya, ada yang mengira kalau ini adalah konten spoiler. Padahal, playlist yang harusnya ada adalah sesi di mana gue menjelaskan bagian apa saja yang dilewatkan dari versi animenya dengan menggunakan sumber light novel Kumodesuga. Oke, sekarang mari kita mulai. Volume 2 dibuka dengan scene Kumoko di episode 5 yang sampai ke Middle Stratum dan bertemu monster kuda laut. Bagian yang hilang di sini adalah penjelasan tentang HP recovery. Karena Middle Stratum adalah tempat yang sangat panas dan api adalah kelemahan Kumoko, makanya hanya berada di dalam sana ngebuat Kumoko terkena damage. Tapi, berkat skill HP auto recovery, damage yang Kumoko terima bisa tertutupi dengan efek regenerasinya. Hal lain yang berbeda adalah stat Kumoko setelah dia berevolusi. Kalau di anime, semua stat Kumoko minimal ada di angka 3 digit, sedangkan di novel hanya stat speednya saja yang memiliki angka 3 digit, sedangkan stat yang lain rata-rata masih 27. Asumsi gua, versi anime mencoba menyingkat unsur grinding yang Kumoko lakukan di dalam novel dengan tujuan menyingkat durasi. Makanya stat Kumoko versi anime dibuat lebih tinggi daripada novel. Di bagian ini juga kalau di novel, Kumoko melihat semua daftar skill yang dia punya dan memikirkan skill apa saja yang akan berguna jika dia masuk ke Middle Stratum. Sedangkan kalau di anime, Kumoko hanya terkesan melihat banyaknya skill yang dia punya. Kemudian kita pindah ke perspektif Julius. Kalau kalian sudah nonton konten gua tentang maraton Kumodesuga, setiap volume punya perspektif besar dan perspektif kecil. Nah, di volume 2 ini, perspektif besar ada di Kumoko, Shun, dan Julius, sedangkan perspektif kecil ada di Katia dan beberapa karakter lain. Nah, bagian Julius kalau di anime digeser ke episode 6. Di sini kita diperkenalkan dengan seluruh anggota party Julius yang sedang dalam perjalanan masuk ke dalam Great Elrow Labyrinth. Lalu kita balik ke perspektif Kumoko. Di sini Kumoko menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak bisa menggunakan sihir karena ternyata dia tidak memiliki beberapa skill wajib yang sangat dibutuhkan jika ingin menggunakan sihir. Kalau di anime, scene ini muncul setelah Kumoko bertemu Earth Dragon Kaguna. Lalu kalau di anime, setelah Kumoko beli skill Pride, dia langsung mendapatkan skill baru bernama Demon King dan memutuskan untuk berlatih. Nah, kalau di novel, setelah mendapatkan skill Pride, Kumoko mendapatkan banyak sekali skill baru hanya dengan berpikir kreatif. Yang paling penting dari semua skill baru itu adalah prediction dan parallel thinking. Setelah semua itu, Kumoko memutuskan untuk melakukan grinding dengan cara bolak-balik dari Middle Stratum ke Lower Stratum untuk mendapatkan skill Fire Resistance sekaligus menaikkan level skill HP Auto Recovery-nya. Nah, scene ini kalau di anime langsung dipersingkat dengan perkataan Kumoko yang ngomong kalau dia sudah menaikkan HP Recovery-nya ke level 5 dan menaikkan level Fire Resistance-nya. Kemudian kita masuk ke perspektif Shun. Nah, bagian Shun di sini adalah scene yang muncul di bagian akhir episode 1. Lanjut ke perspektif Katia. Di sini dia bertanya kepada Miss Oka tentang nama reinkarnator yang sudah mati dan Miss Oka menyebutkan 4 nama yang salah satunya adalah Hiro Wakaba. Miss Oka kemudian ngomong ke Katia untuk jangan menaikkan level skillnya karena itu sangat berbahaya. Bagian ini kalau di anime diubah total dan dibuat lebih panjang. Di novel, awalnya Miss Oka hanya ngomong ke Katia dan langsung to the point menyebutkan nama para reinkarnator yang sudah mati. Tapi kalau di anime, bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu di episode 7, Misoka ngomong langsung ke Shun, Katia, dan Faye kalau sudah ada 4 orang reinkarnator yang mati tanpa menyebutkan nama mereka. Lalu lanjut ke episode 8, barulah Misoka ngomong kalau Wakaba Hiro adalah salah satunya. Kita balik ke Kumoko. Di novel, sebelum Kumoko turun dan diserang Kaguna, dia sempat ambil skill bernama Special Maneuvering yang ngebuat Kumoko bisa lompat di udara. Di bagian ini juga, Kumoko hanya melawan 2 monster kuda laut, sedangkan monster lele bakal dilawan di chapter berikutnya. Nah, kalau di anime, bagian ini dipersingkat dengan Kumoko langsung melawan 1 kuda laut dan 1 ekor lele. Masuk ke perspektif Julius, sama seperti sebelumnya, bagian ini kalau di anime ada di episode 6, yaitu di saat pertarungan melawan Nightmare Vestige. Dalam novel, setelah melawan 1 Nightmare, Yana ngomong kalau di belakang Julius ada laba-laba lain, tapi sepertinya dia salah lihat. Julius pun mengira kalau mereka berhasil menghabisi Nightmare Vestige, padahal sebenarnya Nightmare Vestige ada lebih dari 1. Lanjut lagi ke part Kumoko. Setelah mengalahkan Lele, di novel dijelaskan kalau skill Kumoko berevolusi dari Concentration menjadi Thought Acceleration. Nah, skill ini yang jadi alasan kenapa di episode 9 ada timer yang muncul sebelum Kumoko bertemu administrator. Scene itu ada untuk memperlihatkan kita kalau Kumoko bisa berpikir dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Skill lain yang berevolusi adalah Prediction menjadi Foresight, sehingga membuat Kumoko bisa melihat masa depan. Ini adalah skill yang Kumoko gunakan ketika bertarung melawan belut di episode 6.
Selain itu, karena level perisalnya naik, sekarang Kumoko bisa melihat daftar title yang dia punya. Jadi sebagian besar isi di bagian ini adalah Kumoko yang sedang sibuk membaca semua efek title itu. Barulah setelah baca semua itu, Kumoko kemudian makan lele dan berniat mencari lele lagi. Tapi dia malah dikepung 3 ekor kuda laut dan 1 ekor lele. Nah, kalau di anime, bagian ini dilewati karena Kumoko langsung ketemu belut. Kemudian lanjut ke part Shun. Kalau di anime, bagian ini ada di episode 3, yaitu saat Shun menghadiri kelas tentang sihir. Lalu masuk ke perspektif Katia yang saat ini sedang ngobrol dengan Su mengenai hubungan apa yang sebenarnya Katia dan Shun miliki. Balik ke part Kumoko, setelah melalui pertarungan sebelumnya, skill overeating Kumoko sekarang sudah naik ke level 8 dan Kumoko berharap skill ini bisa berevolusi menjadi glutoni. Lalu selama pertarungan melawan belut, skill fire resistance Kumoko sekarang naik ke level 2. Kemudian kita pindah lagi ke perspektif Shun. Ini adalah saat dimana Faye sudah berevolusi, yang kalau di anime ada di pertengahan episode 5. Lalu kita lanjut lagi ke perspektif Katia yang sekarang berbicara dengan Faye. Di sini Katia ngomong kalau saja Faye berevolusi lagi, bisa-bisa Faye nggak bakal muat untuk masuk ke kamar dan tidak bisa lagi tidur di kasur. Faye juga menjelaskan setelah dia jadi naga, dia tidak lagi tertarik dengan laki-laki meskipun aslinya dia adalah seorang perempuan. Balik lagi ke Kumoko. Setelah evolusi ke Zoa Ele, Kumoko mendapatkan skill baru bernama Rod Attack dan skill tabunya naik ke level 5. Dia juga mendapatkan skill baru bernama Utility Thread yang ngebuat dia bisa menambahkan atribut ke dalam jaringnya. Nah, skill ini bakalan ngebuat jaringnya Kumoko jadi susah kebakar. Lalu setelah Kumoko beli skill OP bernama Perseverance, skill tabunya sekarang naik ke level 7. Nah, kalau di anime Kumoko seperti tidak peduli dengan skill tabunya yang sekarang sudah naik ke level 7. Tapi kalau di novel, Kumoko takut dengan kemungkinan kalau saja skill tabu naik ke level 10, dia akan terkena hukuman dan dibuat mati mendadak. Sekarang kita masuk ke part Shun. Kalau di anime, scene ini ada di episode 5, yaitu ketika Yuri ngomong ke Shun untuk membantu dia mencari pemilik skill tabu, karena itu adalah skill yang berbahaya dan pemilik skill tersebut harus dimusnahkan. Bagian ini juga menceritakan tentang masa lalu Yuri, yang menjadi alasan kenapa dia sekarang sangat fanatik dengan agama. Lalu kita lanjut ke Katia yang saat ini sedang berbicara dengan Yuri. Intinya, di sini mereka ngobrol tentang perubahan sifat mereka setelah bereinkarnasi. Yuri yang jadi fanatik dengan agama, dan Katia yang sekarang mulai menjadi wanita seutuhnya. Balik ke part Kumoko, setelah berhasil menggunakan detection tanpa merasakan sakit, skill parallel thinking Kumoko naik dari level 7 ke 8, dan dia mendapatkan skill baru bernama Divinity Expansion. Nah, khusus untuk bagian ini, langsung mute aja karena ini bakalan spoiler. Ini adalah skill yang bakalan ngebuat pemiliknya bisa berubah menjadi dewa jika dinaikkan ke level 10. Jadi kedepannya kalian sudah tahu kenapa Kumoko bisa berubah jadi dewa. Lanjut. Karena Kumoko tidak berhenti menggunakan skill detection, skill ini pun meningkat drastis ke level 10 dan ternyata tidak berevolusi. Tapi sebagai gantinya, banyak skill lain yang levelnya bertambah berkat penggunaan detection. Salah satunya adalah skill parallel thinking yang sekarang berevolusi menjadi parallel minds, di mana setiap naik satu level, Kumoko bisa memunculkan satu kepribadian baru di dalam kepalanya. Lalu setelah itu, Kumoko menggunakan telescopic sight dan membuat skill appraisalnya mentok ke level 10. Nah, kalau di anime, urutan ini dibalik. Jadi yang mentok duluan tuh skill appraisal setelah Kumoko menggunakan detection pertama kali, lalu skill detection mentok setelah Kumoko menggunakan telescopic sight. Karena appraisal mentok duluan di versi anime, makanya efek suara radio sudah muncul dari awal episode 7. Masuk lagi ke partnya Shun, bagian ini kalau di anime ada di pertengahan episode 7, di saat Hyugo menyerang Shun dan Misoka pun menghapus semua skill yang Hyugo punya. Lalu balik ke Kumoko. Mulai dari sini kita masuk ke episode 8. Semua cerita tentang Shun di episode ini adalah original story dari versi anime karena versi novel tidak pernah menceritakan masa lalu mereka secara spesifik. Setelah mendapatkan skill wisdom dari D, kemampuan identifikasi Kumoko meningkat drastis dan dia menyebut skill ini sebagai Professor Wisdom. Karena kemunculan Professor Wisdom dan skill detectionnya sudah mentok, sekarang Kumoko bisa memunculkan peta yang memperlihatkan semua tempat yang sudah pernah dia datangi. Di sini juga skill overeating sudah berevolusi menjadi George dan ternyata bukan glutoni. Efek lain dari penggunaan Wisdom adalah mengizinkan Kumoko untuk melihat evolution tree-nya dan dia pun memutuskan untuk berevolusi menjadi Arachne. Dengan menjadi Arachne, Kumoko bisa mendapatkan tubuh setengah manusia dan setengah laba-laba yang akan sangat mempermudah jika Kumoko ingin berkomunikasi dengan manusia. Karena kalau dia keluar dari labirin, pastinya dia harus berhadapan dengan manusia. Berlanjut ke part Shun, ini adalah saat dimana mereka diserang Earthworm yang kalau di anime ada di episode 3. Selebihnya sama seperti di anime, Faye ngebunuh monster itu dan mendapatkan title Kin Eater plus skill tabu. Lalu kita pindah ke perspektif Hyugo yang kalau di anime ada di akhir episode 7. Hyugo yang sangat murka setelah gagal membunuh Shun justru mendapatkan 4 skill baru yang salah satunya adalah Desire dan Wrath. Berlanjut ke perspektif Katia, ini adalah kejadian setelah Faye mendapatkan skill tabu dan mereka mencoba menyembunyikan fakta ini dari Yuri. Di sini juga disinggung tentang Faye yang ternyata mengincar humanification skill agar bisa mendapatkan wujud manusia. Balik lagi ke Kumoko, kalau di anime, bagian ini kena skip.
Di sini terjadi pertarungan antara Kumoko melawan 3 ekor belut dan 1 ekor fire worm. Nah, setelah berhasil mengalahkan mereka, barulah di sini Kumoko mendapatkan skill Demon Lord yang kalau di anime dia sudah dapatkan dari episode 5. Kumoko kemudian membeli skill Special Magic, yaitu skill yang bakalan ngebuat Kumoko bisa teleport dan menggunakan item box. Barulah dari sini kita masuk ke pertemuan Jenderal Iblis. Scene ini kalau di anime ada di akhir episode 9. Kurang lebih sama seperti di anime, cuma kalau di novel, ketika Dark dan White melapor, Balto ngomong kalau mereka berdua kemungkinan adalah makhluk yang disebut Ruler. Simpelnya, Ruler adalah sebutan untuk makhluk yang memiliki title 7 dosa besar dan title 7 kebajikan. Kemudian kita masuk ke perspektif Julius. Bagian ini kalau di anime ada di awal episode 9 ketika Julius ingin berangkat ke medan perang. Tapi bedanya, di anime dia masih ketemu dengan Shun, sedangkan di novel, Julius sejak awal sudah ada di benteng yang akan menjadi medan perang. Dan akhirnya volume 2 ditutup dengan perspektif Shun yang tiba-tiba saja mendapatkan title hero dan dia pun sadar kalau kakaknya sudah mati. Nah, dari sini bagiannya Shun bakal jadi menarik. Kalau untuk pertarungan Kumoko melawan Fire Dragon, dia ditelepon D dan ketemu administrator, itu semua cerita dari volume 3. Jadi nggak bakal gue sebutkan di sini. So, itu tadi sebagian besar informasi yang dilewati versi animenya. Seperti biasa, kalau kalian pengen tahu lebih jauh, mending baca sendiri. Karena satu volume minimal jadi 4 episode, kemungkinan volume 3 bakal kelar di episode 13 atau 14. Jadi konten yang harusnya ada part 3 akan gua rilis setelah sampai di episode itu. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Yasuo Hasage, masih dari Yasuo Soryegeton. Ada dari Verdians, Bang, untuk referensi, coba bahas tentang 7 dosa besar dan kalau bisa, bahas juga tentang 10 perintah Tuhan. Ini salah satu topik yang udah sering di request sih bro, sabar aja. Ada dari para pendengar, review Tales of Demons and Gods dong. Kayaknya gue nggak bisa bro. Ada dari Hatsuse Kitsune, kalau detail kecil Hyoka tidak memungkinkan, detail kecil Monogatari series aja bang. Bukannya tidak memungkinkan bro, gue sampai sekarang tuh belum maraton anime. Ada dari Tadiuda, halo Mamang, dari novel yang lagi dibahas di channel Mamang, yang mana yang paling buat penasaran per volumenya? Karena novel yang sempat gue bahas cuma Yojo Senki, Overlord, dan Kumoresuga, ya gue bakal pilih Overlord sih. Ada dari Beruang, Sensei nggak niat bikin detail kecil Kaifuku, ya skip. Dan terakhir ada dari Inu yang N-nya 2, pesan tidak boleh kosong, otak tidak boleh kosong, hati tidak boleh sombong. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.